Halo Tribuners, jumpa lagi bersama aku Angelin dan teman aku Eka, dalam podcast Malang Malang Live. Live. Kali ini kita akan bahas tentang manajemen stres dan kesehatan mental bagi pekerja bersama Dr. Tuti Nurkasiani SPKJ yang merupakan dokter spesialis kesehatan jiwa RSI Aisyah Malang. Assalamualaikum Assalamualaikum Dr. warahmatullahi Tuti. wabarakatuh, dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat wabarakatuh. ya, dokter ya? Alhamdulillahirrabbilalamin. Oke, Sehat, mungkin Mbak. sebelumnya bisa disapa dulu dok, Tribuners yang ada di rumah.
Halo Tribuners, saya Dr. Tuti Nurkasyani, spesialis kedokteran jiwa, atau mungkin Tribuners mengenal sebagai psikiater gitu ya. Saya selama ini mungkin sudah ada beberapa Tribuners ya yang tahu gitu ya, saya berpraktek di Rumah Sakit Islam Aisyah Malang. Sekian keseharian saya ya lebih banyak dipraktekkan begitu ya di RSI Aisyah Malang. Oke, gitu. berarti kesibukan Dokter Tuti ini praktek di RSI Aisyah Malang ya dok ya? Ya, saya praktek di sana di RSI Aisyah Malang. Selain itu saya juga sebagai ASN di Rumah Sakit Jiwa yang mungkin satu-satunya ya yang untuk di Indonesia Timur di Rumah Sakit Jiwa Lawang. Lawang, iya. Oke. Mungkin kita langsung ke pertanyaan pertama aja nih ya dok. Silahkan Mbak Anggi. Yang namanya bekerja itu kan gak asing sama yang namanya tekanan. Apalagi beberapa perusahaan tuh mencari pencari loker yang mampu bekerja di bawah tekanan. Nah, lantas peran apa sih dok peran perusahaan ya dalam menciptakan lingkungan kerja yang dapat mendukung kesehatan mental gitu dok? Baik Mbak, ini tentu suatu perusahaan itu berperan sangat besar ya tentang pada kesehatan mental pekerjanya gitu. Lalu apa sih yang sebenarnya suatu perusahaan itu harus lakukan gitu ya? Yang paling penting adalah perusahaan itu harus menciptakan suatu beban kerja yang rasional gitu. Oke. Kan ada nih ya, suatu perusahaan atau suatu institusi itu memberikan suatu beban pekerjaan yang nggak rasional ke karyawannya. Jadi semua pekerjaan dikasihkan semua ke karyawannya. Jadi akhirnya karyawan ini merasa burn out gitu ya, merasa burn out, merasa lelah dengan over pekerjaan yang diberikan. Jadi kadang malah di hari libur, di hari harusnya istirahat itu nggak ada waktu gitu buat beliau ini bisa beristirahat yang cukup. Itu kalau untuk suatu perusahaan itu adalah penting mereka untuk memahami itu. Selain itu juga suatu perusahaan juga seyogyanya itu adalah mendukung pada karyawannya itu untuk mereka mengambil cuti secara rutin gitu. Contoh ya, kalau di ASN itu ya, misalnya kita ada 12 hari cuti gitu ya. Sebenarnya di suatu perusahaan gitu ya, itu memang mereka pasti ada sistem cuti ya, ada jatah cuti berapa lama seorang karyawan bisa cuti selama setahun, dan itu seharusnya seorang manajemen di suatu perusahaan itu tetap menstimulasi, mensupport, bukannya malah kayak menghambat untuk jangan cuti gitu ya, tapi tetap harus diberikan jatah-jatah cuti itu, diingatkan, disupport untuk ambillah cutimu gitu. Oke. Itu juga merupakan suatu hal yang penting, peran dari suatu perusahaan. Terus apalagi banyak hal lain. Yang lainnya adalah bisa yang mereka lakukan adalah memberikan akses untuk pelayanan dari kesehatan mental kepada masing-masing pekerjanya. Dalam bentuk apa? Banyak hal. Memberikan waktu untuk istirahat, untuk mereka bercengkrama, bisa berbagi gitu ya. Karena pada suatu kondisi kesehatan mental, ventilasi, katarsis itu adalah suatu hal yang penting. Jadi kadang kita nggak harus ventilasi itu ke seorang profesional ya, ke orang psikolog atau ke seorang psikiater yang memang itu sangat memahami tentang konsepnya gitu ya. Kadang dengan sesama, dengan peer group yang merasakan hal yang sama, misalnya, ih aku dikasih tugas kayak gini, itu tuh udah sangat luar biasa loh ya. Mungkin Mbak Anggi juga ngerasa ya bahwa oke, aku ternyata dengan aku bercerita sama temanku aja, aku udah ngerasa longgar gitu. Tapi aman gak sih dok kalau kita cerita permasalahan pribadi ke teman itu? Ya, oke Mbak, ini pertanyaan yang bagus ya. Jadi gini, pada beberapa orang memang akan merasa nggak big no untuk saya cerita sama teman dok, karena dengan bercerita bersama teman saya nggak dapat solusi, tapi malah jadi menambah masalah baru. Kayak apa ya, satu sama lain tuh adu nasib juga dok. Adu nasib gitu dok. Ya, jadi dalam konteks tentunya adalah dalam hal tertentu yang menurut kita safe, paham ya Mbak mungkin yang saya maksudkan, dan juga dalam konteks bahwa oke nggak ya dia untuk saya
bisa bercerita apa yang rasanya saya nggak nyaman gitu. Kalau ternyata dia yang tipe-tipe orang yang oke, dia nggak bisa untuk kita kan bisa ya ngeliat temen, oke ini saya bisa nih cerita sama dia. Oke, kadang aja kita udah percaya sama dia, ternyata dia juga nikam kita dari belakang. Iya, Itu iya. masih mungkin gitu. Jadi pada konsepnya, prinsipnya sebenarnya ya paling safe kita bercerita itu adalah ke terapis, ke profesional gitu ya, karena kita tidak ada tendensi apapun di situ. Artinya apa? Dalam kondisi apapun, saya juga nggak akan mungkin menceritakan masalah Mbak ke pasien yang lain, buat apa gitu ya kan, nggak ada untungnya gitu ya. Memang itu paling safe. Tapi jika memang ventilasi dan katarsis itu dibutuhkan dan itu adalah orang yang menurut kita oke, dia amanah, saya safe bersama dia, it's okay untuk memberikan itu. Oke, tapi menurut dokter sendiri ya dok, ya kira-kira tuh perusahaan wajib gak sih dok kayak ada suatu fasilitas untuk ke klinis, sama di perusahaan tuh mewajibkan harus ada psikolog gitu? Ya, kalau menurut saya jika itu adalah suatu perusahaan yang cukup gitu ya, seharusnya ada gitu. Karena apa? Itu tadi mempermudah akses untuk pelayanan suatu kesehatan mental gitu. Memang pada suatu kondisi mental ini oke untuk di awal ke psikolog. Karena apa? Orang tuh kadang masih sangat ini ya Mbak ya, dengan psikiater itu masih sangat terstigma gitu ya. Kenapa aku mesti ke psikiater? Aku nggak gila gitu ya. Mereka tuh masih denial bahwa saya perlu ke psikiater nih untuk butuh bantuan. Mending aku ke psikolog deh, karena aku butuhnya cuman sharing, aku butuhnya berbagi gitu. It's okay gitu. Jadi memang di psikolog sendiri itu ada suatu spesialisasi ya namanya ya. Ada suatu sub bagian itu namanya psikolog industri gitu. Jadi psikolog itu ada psikolog klinis, ada psikolog industri dan psikolog-psikolog lain-lain gitu ya. Saya kurang paham gitu ya, karena saya di bidang psikiaternya. Nah, ini ada psikolog industri itu yang tentunya pekerjaannya itu adalah fokus untuk menangani kasus-kasus industrial seperti itu. Kalau psikiater sendiri juga ada subspesialis dari psikiater industri, itu juga ada. Jadi dari SPKJ, spesialis kedokteran jiwa, ada K, konsultan. Konsultan itu juga macam-macam. Ada yang konsultan anak remaja, adiksi, geriatri, termasuk juga industri gitu. Tapi kalau memang itu perusahaannya cukup dan perusahaannya dirasa mampu, seharusnya memang itu akan lebih baik kalau ada seorang profesional di situ, minimal untuk screening tentang suatu kesehatan mental, karena itu sangat penting, karena itu sangat akan mempengaruhi produktivitas dari pekerjanya. Oke, berarti kalau misalkan kalau kita bercerita tuh harus pilih-pilih teman terlebih dahulu ya dok ya, jangan asal bercerita gitu dok. Nah kalau masalah kesehatan mental bagi pekerja nih ya dok ya, lebih rentan mengintai pekerja pria atau wanita? Oke. Sebenarnya kalau secara statistik dari suatu gangguan mental ya yang berat itu banyak diderita oleh pria secara statistik. Bukan wanita berarti. Secara statistik untuk gangguan mental sendiri itu lebih didominasi oleh pria. Cuma kan secara statistik secara umum saat ini proporsional kita bahwa statistik perempuan lebih banyak daripada laki-laki. Jadi akhirnya walaupun lebih banyak pria secara yang mengalami gangguan mental, tapi perempuan pun juga akhirnya banyak karena secara jumlah perempuan lebih banyak daripada laki-laki. Tapi kalau secara statistik memang pada gangguan mental sendiri itu lebih banyak didominasi oleh pria gitu. Jadi di rumah sakit jiwa sendiri gitu ya, yang murni notabene di situ itu adalah kebanyakan orang dengan gangguan jiwa berat itu didominasi oleh laki-laki. Iya, jadi ruangan pria itu bisa 8, ruangan wanita 2 atau 3 saja. 2 atau 3 saja iya, dok ya. ya. Nah misalkan ya dok ya, ini tanda-tanda awal dari stres yang seringkali tidak disadari orang pekerja itu kira-kira apa dok? Ya, ini pada suatu konteks pekerja ya Mbak ya. Pada suatu konteks pekerja sebenarnya di awal ya kita akan sudah merasa apa contoh yang paling gampang aja. Kita udah mulai nggak seproduktif dulu.
Misalnya nih, Mbak bisa dalam satu hari saya bisa menyelesaikan 5 program misalnya ya. Kok sekarang saya jadi turun ya? Saya cuma 1. Saya sudah mulai kurang fokus. Saya nggak bisa berpikir dengan baik. Saya dulu bisa lost doll gitu ya, what gitu ya. Sekarang kok saya nggak bisa, Dok. Saya sekarang kok nurun ya produktivitas saya. Terus kemudian saya juga suka nunda-nunda ya. Saya kerjakan dulu, saya bisa kerjakan semuanya. Sekarang hari ini saya 10 tas saya kerjakan. Sekarang saya ngerjain 2 aja luar biasa effort saya. Gitu. Kemudian ini di awal ya. Di awal tuh udah mulai ada penurunan yang kita nggak sadarin. Kemudian saya mau berangkat kerja pada suatu kondisi yang ekstrim ya. Saya udah mau berangkat kerja kayak males ya. Saya udah ngerasa capek aja ya. Belum berangkat aja saya sudah males. Saya mau ngelihat HP. Aduh, jangan-jangan nanti saya di WA ya nggak enak nih. Jangan-jangan saya disuruh ini itu. Aduh, kayak saya udah pusing ya jadinya ya. Sudah pusing lihat HP. Banyak kasus seperti itu yang datang ke saya. Habis itu saya jadi, aduh Dok, saya ngelihat HP aja saya udah debar-debar saya, Dok. Saya udah cemas nih. Keringat saya udah dingin nih. Saya udah nggak enak banget nih perasaan. Saya udah mual banget nih. Saya udah keliengan banget. Ujung-ujungnya saya sesek gitu. Nah itu udah stres tuh, udah cemas. Yang sudah akhirnya akan menyebabkan distress. Distress itu apa? Gangguan. Kita akan terganggu sudah. Berarti tanda-tanda awal pekerja mengalami stres tuh kayak produktivitasnya menurun ya, Dok ya. Iya. Sama males-malesan dalam melakukan aktivitas pekerjaan tertentu. Harianya. Dan kalau misalkan kurangnya konsentrasi itu, Dok, apakah juga merupakan tanda awal pekerja, Dok? Betul. Kurangnya konsentrasi ini malah yang sering sekali dikeluhkan. Sering sekali dikeluhkan. Dan akhirnya rata-rata mereka self-diagnose gitu, datang ke saya dengan, Dok saya ADHD nggak sih? Gitu. Akhirnya, Dok saya ADHD nggak sih? Kenapa? Saya nggak bisa fokus, saya nggak bisa konsen gitu. Padahal ya nggak fokus, nggak konsennya karena ansietasnya, karena ada suatu hal yang stresornya gitu. Jadi stres itu adalah reaksi tubuh kita terhadap stresor yang kita alami. Ya namanya orang kerja kan nggak ada yang mungkin nggak ada stresor ya, pasti ada masalah. Nggak mungkin orang kerja itu lempeng, nggak ada ceritanya gitu. Semua pasti akan ada up and down-nya gitu. Tapi sebenarnya gimana sih, Dok, cara menyeimbangkan antara tuntutan kerjaan sama kehidupan pribadi sebagai pekerja gitu, Dok? Oke. Ya memang ini akan jadi suatu dilematik yang luar biasa ya Mbak ya buat kita ya. Apalagi dengan tuntutan kerja sekarang gitu, apalagi perusahaan itu kan juga nggak mau rugi gitu ya Mbak ya. Cuma apa sih triknya ya supaya kita bisa tetap oke di pekerjaan, tapi kita juga mental kita sehat, kita bisa tetap ngurus rumah, apalagi mungkin yang udah punya keluarga gitu ya. Yang pertama adalah kita harus bikin schedule, kita bikin jadwal. Oke, itu penting tuh. Jadi hari ini aku berangkat, aku akan menyelesaikan ini. Tak apa yang mau kita selesaikan, jam berapa selesai. Dan kita manage dengan baik. Oke, ini harus selesai, ini harus selesai. Kadang emang nggak perlu kita terlalu perfeksionis terhadap suatu hal gitu ya. Jadi kalau misalnya kayak tuntutan, oke lah, misalnya kayak acara ini kayak udah oke sih, ya udahlah tayang gitu ya. Misalnya kayak belum gitu ya. Misalnya itu nanti akan menambah beban lagi yang udah ini belum beres, udah datang lagi yang ini karena yang tadi tuh kita masih terlalu ngeman, ini belum terlalu baik nih kayak gitu ya. Jadi kita harus bikin schedule hari ini apa yang mau kita lakukan. Itu akan menghemat mental kita, menghemat waktu kita, menghemat perhatian kita pada banyak hal karena kita udah ada list to do. Ada ini ngapain. Oke. Kemudian setelah kita bikin list, yang kita lakukan adalah jangan prokrastinasi, jangan menunda. Jadi jangan ditunda. Jadi lakukan semuanya dengan baik saat itu. Jadi misalnya kayak jam 8 aku datang, aku harus membuat A. Kita kerjakan itu, kita fokus. Misalnya saya di depan komputer nih, kita fokus kerjakan itu sampai selesai misalnya. Saya ada jatah untuk mengerjakan ini di jam 10, sebelum jam 10 selesai, harus sudah selesai. Karena jam kerja kita terbatas nih. Jam kerja kita kan misalnya jam 5 pulang. Ya udah jam 5 harus selesai.
Artinya apa yang nomor 3? Sebisa mungkin jangan membawa kerjaan ke rumah. Jangan Oke. membawa kerjaan ke rumah hidup Yes. ya. Berarti Benar. kerjaan Karena- diselesaikan di kantor aja. Iya, karena itu tadi kita udah bikin schedule, kita nggak menunda, semua udah kita kerjakan tuh saat itu. Logikanya targetnya selesai. Akhirnya di rumah kita bisa seimbang dong, waktu buat keluarga, waktu buat kalau yang belum berkeluarga, waktu buat diri kita sendiri. Me time gitu Me ya, Dok. time, mau ngopi, mau goler-goler lah, mau apa itu udah ada banyak waktu gitu. Terus apa lagi? Jangan distraksi dengan HP. Oke. Oke, karena apa? Sosial media gadget ini oke, emang bagus ya. Kita bisa dapat info banyak hal dari sini. Cuma kita harus punya waktu. Ada spare. Kita harus punya batasan. Oke, saat ini aku fokus untuk mengerjakan ini, aku selesaikan. Aku nanti boleh aku kasih reward diriku untuk bersosial media nanti gitu. Nanti setelah selesai. Iya, karena apa? Ini distract banget nih gitu. Ini akan membuat kita harusnya yang selesai terdistraksi, semuanya jadi tertunda-tunda. Kita bawa kerjaan ke rumah, ya udah nggak beres semua Iya. deh. Gitu. Yang harusnya selesai 1 jam tiba-tiba 3 jam, 4 jam gitu ya. Dok. Iya, atau malah ternyata diputusin lagi sama pacarnya, lagi pacarnya selingkuh, Aduh. apa stalking, Aduh, ini ternyata tambah mantannya punya pacar baru, malah down lagi nggak bisa Tambah rumit beban kerja. ya, Dok, ya. Iya. Nah, tapi bagaimana kalau misalkan seorang wanita bekerja sekaligus menjadi ibu rumah tangga itu ya, Dok ya? Menjaga kesehatan mentalnya tuh seperti apa, Dok? Ya itulah ya hebatnya perempuan ya, yang kadang nggak bisa dilakukan oleh laki-laki ya. Laki kerja pulang ya udah istirahat gitu ya, karena kayaknya masih tradisi di negara kita itu kayaknya semua kerjaan tuh ke perempuan gitu ya, kerjaan rumah. Itulah hebatnya perempuan, dan hebatnya perempuan tuh bisa multitasking gitu Iya, ya. benar. Itu ya hebatnya perempuan. Ya itu Mbak, yang paling penting adalah tetap kita harus atur semuanya. Harapannya apa? Begitu nanti jam 5 jam kerja kita selesai, ya udah selesai urusan kantor. Di rumah sebagai ibu lagi, sebagai istri lagi, udah fokus ngurus anak dan fokus ngurus suami. Karena memang kita udah meng-schedule semua dengan baik, kita sudah menata jam-jam kita dengan baik. Gitu. Itu emang harus belajar kita untuk lebih disiplin, mendisiplinkan kita, karena itu akan berefek juga untuk kita sendiri. Oke, berarti juga harus membuat jadwal ya, Dok ya, agar kegiatannya tuh tertata Koordinir dengan baik baik. ya, Dok ya. Dan kalau misalkan tanda-tanda apabila rekan kerja mengalami kesehatan mental ini, Dok, seperti apa, Dok? Kalau misalnya kita melihat teman kita gitu ya, kalau sekarang kan sering banget ya orang-orang gitu ya, para remaja itu ya, saya kena mental, Dok. Gitu ya. Biasanya kasusnya kebanyakan Gen Z ya, Dok ya? Atau Ya. gimana? Iya, memang sekarang itu kalau saya mau menyasar generasi strawberry sekarang ya, luar biasa bener Mbak. Tapi kasus mereka juga bukan kasus sepele gitu. Kasus mereka juga nggak kaleng-kaleng. Karena apa? Kebanyakan mereka ini adalah inner child-nya bermasalah. Jadi ada trauma masa lalu yang menyebabkan mereka di saat ini itu akan mengalami suatu kerapuhan, insekuritas gitu. Kalau tadi terkait dengan pertanyaannya, kalau teman kerja seperti itu gitu ya, yang kasus yang sering ya, kalau pekerja itu adalah memang ansietas, kecemasan. Tanda cemas seperti yang saya sampaikan tadi, tanda stres pada umumnya ya. Dia sudah mulai kayak nggak fokus, saya mau kerja, saya udah keringetan dingin, saya pasti banyak kok kasus-kasus kayak cemas itu sekarang, Mbak. Mungkin juga Mbak atau teman-temannya gitu ya, banyak pasti. Aduh Dok, saya tuh mau berangkat kerja itu rasanya kayak nggak ini banget, nggak semangat sekali. Saya ngelihat HP nanti pasti saya di WA yang apalagi nih, tugas apa lagi nih, kayak gitu. Jadi kalau misalnya nanti ada temen yang kayak gitu, oke lah, misalnya kayak aku ada buat kamu butuh bantuan apa, aku bisa ngebantu. Kalau kamu mau berbagi silahkan, aku janji untuk ini antar kita. Tapi kalau kamu nggak mau berbagi dengan saya, ayo aku bantu kamu, aku antar kamu ke profesional. Itu aja sudah suatu support yang luar biasa buat mereka. Karena mereka itu merasa
banget untuk butuh apa ya Mbak, ada seseorang gitu, Ada seseorang ada yang peduli seseorang yang kepada- peduli, kepada- karena orang-orang seperti itu akan selalu merasa kayak sendiri, kayak Iya, sepi, kayak benar-benar. nggak ada orang lain yang ngerti saya. Iya. Apalagi pekerja yang merantau ya dok ya, seperti itu kan Betul. butuh orang-orang yang benar-benar peduli pada dirinya gitu, teman bercerita. Iya, seperti betul. itu. Apalagi kalau perantauan ya, apalagi keluarga nggak ada, Iya. di sini sendiri, ya teman. Teman. Akhirnya teman yang harusnya bisa support, bisa jadi keluarga, teman kerja, atasan itu bisa jadi keluarga, bisa jadi bapak, bisa jadi ibu, kakak, adik. Itu penting sekali. Penting banget ya Bu Dokter ya. Nah, kalau dari segi faktor nih dok, apa sih dok yang dapat menyebabkan seorang pekerja itu mengalami gangguan kesehatan mental gitu dok? Oke. Sebenarnya banyak hal ya Mbak ya untuk suatu kondisi kesehatan mental sendiri. Karena pada dasarnya ada ya kan Mbak, kita ngelihat ya, ada orang yang udah dimarahin kayak gitu ya menterai gitu ya kuat aja ya, tough aja gitu ya, struggle Kayak aja. nggak peduli gitu dok. Yes, tapi ada juga yang masalah gitu kok udah lemes banget gitu ya, kok menye-menye banget sih gitu ya. Karena apa? Karena kesehatan mental seseorang itu dipengaruhi oleh banyak faktor. Jadi orang kena mental gitu ya, itu bukan karena dia dimarahin atasan kemudian dia jadi sakit, belum tentu. Oh belum tentu ya. Belum Bu Dokter, tentu. ya? Banyak yang dimarahin atasan tapi dia nggak sakit. Iya. Ya kan? Dia oke-oke aja, Iya. datang juga masih ketawa ke TV, cengenges-cengenges gitu ya. Itu kan banyak juga ya. Tapi ada juga yang cuma diomongin hal kecil gitu, udah down banget. Ada kan? Gitu. Karena apa? Orang tuh memiliki locus minorus sendiri-sendiri. Orang tuh memiliki kelemahan sendiri-sendiri. Ada yang dia diomongin kenceng banget biasa, ya emang dia udah biasa begitu. Iya. Ada yang kena banget ke mentalnya, kan apa? Dia punya trauma masa lalu tentang hal itu. Bahkan gak cuman suatu event ya, suatu kejadian, tapi kata-kata aja itu bisa men-trigger seseorang untuk dia kena rasanya kok nusuknya pas banget ya ini di tempat yang sakit gitu. Mungkin ada suatu trauma masa lalu yang dia alami saat itu. Tapi suatu kesehatan mental sendiri tuh Mbak, itu dipengaruhi oleh banyak hal. Genetik itu berperan Oh besar. berarti genetik juga berpengaruh ya dok ya. Sangat. Nah, Gen itu sangat iya. berperan. Itulah kenapa orang Jawa kita kan mesti kalau cari pasangan deloken bibit bobot bebet gitu ya. Jadi artinya bahwa genetik itu pada suatu sakit, pada suatu kondisi illness apapun itu berperan gitu. Jadi tapi bukan berarti bahwa kamu orang tuamu gangguan mental ya, kamu nanti anaknya pasti gangguan mental. No, belum tentu. Karena apa itu tadi? Interaksi banyak hal. Selain genetik, pola asuh. Pola asuh. Pola asuh orang tua ini juga berperan besar, parenting. Walaupun kadang ya sekarang orang-orang tua sekarang tuh sudah well educated tentang parenting ya, tapi banyak juga yang ternyata juga kok anak-anaknya juga masih banyak yang mengalami suatu gangguan mental gitu. Tapi ya itu artinya apa? Bahwa parenting yang baik juga belum tentu tidak menciptakan suatu kondisi anak tanpa gangguan mental, belum tentu juga gitu. Karena banyak faktor itu tadi yang akan saling berinteraksi. Dan Gitu. bagaimana kalau misalkan ayahnya ini mengalami gangguan mental dan ibunya juga itu dok, apakah akan berpengaruh pada anak? Dua-duanya orang tuanya sama-sama mengalami gangguan mental, apakah akan berpengaruh terhadap anaknya? Iya, secara teori tentu. Oh tentu. Secara teori tentu akan berpengaruh Mbak, karena nanti satu dari genetik iya, yang kedua dari pola asuh. Pola asuh ini biasanya orang tua itu pada kondisi seperti itu tidak akan memberikan suatu pola pengasuhan yang optimal, tidak memberikan pola pengasuhan yang adekuat. Oke. Contoh, orang tua yang mendapatkan abusive di masa lalunya, dia juga biasanya akan melakukan abusive juga ke anak-anaknya. Itu memang ada teorinya, bahwa menteori itu memang akan dalam 7 turunan ya Mbak ya, dalam 7 siklus itu jika kita tidak potong itu akan terus. Itulah kenapa pentingnya mendatangi profesional. Ke psikiater bukan berarti saya gila, no. Bukan ya dok. Iya, bahwa sekarang kan orang masih berkonsep ngapain saya ke psikiater, saya nggak gila, saya nggak butuh ke psikiater. Tidak. Padahal kita untuk konseling, untuk kita mengeksplor, untuk kita mendeliver apa yang kita rasakan itu sangat penting. Kita sampaikan apa sih yang kita rasakan, apa sih yang nggak nyaman dengan kita. Oke, nanti psikiater akan membantu, akan melihat
genetik bagaimana, psikodinamika itu bagaimana pola asuh orang tua, apa yang bisa diputus dari sini untuk tidak terus ke antar generasinya. Berarti kesehatan mental ini bisa diputus ya dok ya? Itu jika kita acceptance dengan Iya. kondisi kita, jika kita menyadari tentang kondisinya, jika kita melakukan terapi yang baik, kita akan memahami diri kita. Begitu kita memahami diri kita, harapannya kita akan menjadi pribadi yang lebih baik. Tidak seperti atas-atas kita yang melakukan pola asuh yang nggak baik. Begitu. Oke, kita balik lagi ke faktor yang menyebabkan pekerja mengalami kesehatan mental ya dok ya. Kalau misalkan beban tugas yang tak sesuai dengan kesepakatan di awal perjanjian kontrak, apakah merupakan faktor itu sendiri dok? Ya, seperti saya bilang tadi ya, bahwa beban kerja yang nggak rasional itu juga merupakan suatu stresor gitu ya, stresor yang luar biasa. Misalnya nih, seperti yang saya tadi kasih trik, dok saya udah ngelakuin triknya nih, saya udah buat jadwal, saya sudah nggak menunda, tapi kerjaan saya nggak selesai-selesai. Ya iya, orang bebannya terlalu berat gitu ya. Ini belum selesai. Walaupun saya udah menyelesaikan, oke, misalnya dalam satu hari saya jam kerjanya cuma sampai jam 5, tapi beban kerja saya yang harus saya selesaikan ternyata sampai jam 10. Iya, betul. Berarti kan nggak cocok antara beban kerjanya dengan waktu kerja yang diberikan. Tentu itu kan menjadi tambahan stresor. Karena apa? Mana ada waktu buat yang lain, mana ada waktu buat kita merefresh otak kita gitu. Bahkan di jam kita harusnya istirahat, kita nggak ada waktu buat istirahat. Padahal makan siang bersama teman-teman itu luar biasa, itu cas energi banget tuh gitu. Terus juga membangun hubungan yang baik dengan rekan kerja. Misalkan ya dok ya, dalam perusahaan tuh kita kurang nyaman dengan teman itu gitu dok, seperti gak betah bekerja, itu apakah mempengaruhi salah satunya? Pasti dong Mbak gitu. Jadi salah satu trik untuk kita tetap sehat di tempat kerja yaitu juga untuk kita tidak membuat konflik, untuk kita tidak berkonflik di tempat kerja. Ya walaupun rasanya mungkin sulit ya, karena kita bersama dengan banyak kepala. Iya. Kita bersama dengan banyak kepribadian orang Yang berbeda-beda. berbeda, yang belum tentu seperti yang kita mau gitu. Kita ngomong, aku dia nanggepinnya gini sih. Kan pernah ya kita punya teman tuh yang rasanya kok bencek no banget sih kayak gitu. Itu kan ada ya Mbak kayak gitu ya. Ya makanya bukan berarti kita bisa untuk tidak berkonflik, tapi seminimal mungkin meminimalisir konflik, friksi, gesekan yang terjadi antara kita dan teman. Oke, nah caranya untuk menghindari konflik antar teman itu seperti apa dok? Oke. Sebenarnya gini ya, dalam kita berinteraksi dengan siapapun ya Mbak ya, dengan teman, dengan orang rumah, dengan pasangan, dengan anak, semua pasti akan ada friksi ya, pasti akan ada konflik. Nggak mungkin kita hidup tanpa konflik, nggak mungkin ya. Kalaupun kita berkonflik gitu ya, paling penting itu adalah sebenarnya kita selesaikan. Apa masalahnya? Aku minta maaf ya kalau aku salah. Berarti dicari jalan tengahnya ya dok Yes, ya? itu pada beberapa kasus kalau kita bisa selesaikan. Karena sebenarnya yang paling benar, yang paling sehat, paling baik untuk kita lakukan adalah task oriented. Kita selesaikan tugasnya, kita selesaikan masalahnya. Masalahnya apa? Aku minta maaf ya kalau aku salah. Tapi kan nggak semua kita bisa lakukan begitu. Iya. Nggak semua hal kita bisa letter luck semuanya kita bikin selesaikan masalah. Ada banyak hal yang kita nggak bisa selesaikan. Kalau emang nggak mungkin dok, bagaimana? Ya avoidance, hindari dulu. Hindari dulu ya dok ya? Yes, untuk meminimalisir kontak dulu. Karena saya belum kuat dok, saya belum bisa untuk saya ngomong secara langsung. Oke. Kalau belum bisa, pilihan yang lain adalah withdrawal. Withdrawal, kita menarik diri dulu. Secukupnya, itu untuk mental kita. Paling baik adalah kita berdamai. Berdamai, acceptance itu paling baik tuh dalam segala hal. Mau berkonflik dengan siapapun, kita belajar acceptance. Tapi itu tentu nggak mudah, itu nggak ujuk-ujuk kita bisa acceptance, no. Ada prosesnya gitu ya. Pasti itu berproses yang luar biasa, tuh berdarah-darah itu. Nah kan meskipun pada saat ini tuh udah banyak yang aware sama kesehatan mental, tapi kan gak jarang juga masih ada sebagian orang yang kurang aware nih sama kesehatan mental nih dok. Kan terus ada yang beranggapan bahwa orang yang punya gangguan mental itu mentalnya tempe gitu doang, tersinggung gitu-gitu kan dok. Itu gimana sih dokter Tuti itu menanggapinya gitu dok? Oke.
Itu tadi ya, Mbak, seperti saya sampaikan bahwa seseorang itu memiliki suatu locus minorus yang berbeda. Seseorang tuh memiliki titik kelemahan yang berbeda. Orang memiliki kelebihan dan orang memiliki kelemahan. Dan suatu gangguan mental itu tidak ada hubungannya dengan kamu tuh lemah banget sih, alay banget sih. No. Berarti nggak ada hubungannya ya, Dok? Tidak Gak ada hubungannya. Atau kamu tuh kurang sholat nih, kamu kurang sembahyang, kamu kurang berdoa, kamu Iya. kurang ngaji, makanya kamu tuh ngaji, kamu udah lulusan pesantren kok masih sakit mental kayak gitu. Nggak ada hubungannya. Jadi pada suatu kondisi gangguan mental secara biologi itu memang karena ada suatu penurunan dari aminergik namanya. Jadi kayak neurotransmitter kayak protein lah ya, protein di otak itu turun, itu yang menyebabkan mereka jadi menurun produktivitasnya. Dan ini memang secara biologi itu bisa dibantu dengan obat-obat untuk meningkatkan aminergik itu. Gitu. Itu secara biologi. Dan memang terus apa hubungannya dong Dok dengan kita religiusitas, dengan kita ada waktu untuk me time kayak gitu. Itu adalah salah satu cara yang kita bisa lakukan saat kita mengalami suatu gangguan mental. Misalnya kita cemas, kita depresi. Kemudian kita banyak beribadah, banyak bersedekah, kita jalan-jalan. Itu adalah salah satu cara yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki kondisi mental kita. Tapi bukan berarti kalau kamu kurang ibadah kamu jadi kamu sakit karena kamu kurang ibadah. Tidak, itu tidak bisa dibalik konsepnya. Oke. Dan Sebenarnya stigma kayak gitu berpengaruh nggak sih, Dok, sama kayak misalnya aku lagi berusaha untuk menyehatkan kembali kesehatan mentalku gitu. Terus stigma-stigma kayak gitu ada kemungkinan buat memperburuk itu nggak, Dok? Pasti Mbak. Kenapa? Dan gangguan mental ini memang stigmanya luar biasa. Ya. Benar. Kalau yang kita lihat sih mungkin ODGJ ya. ODGJ adalah orang dengan gangguan jiwa berat ya, yang orang awam bilang gila ya, tapi kita nggak boleh ya ngomong gila ya, tapi kita membahasakan dengan ODGJ ya Mbak. ODGJ itu sangat luar biasa stigmanya di masyarakat. Dia di reject, ditolak, keluarganya juga burn out, capek gitu loh ya ngadepin mereka kayak gitu. Tapi untuk orang cemas dan depresi apa yang sering mereka merasa down banget, mereka bercerita. Mereka ngomong tentang apa yang mereka rasakan ke signifikan figur mereka, ke orang-orang terdekat mereka, orang tua, sahabat, pasangan. Tapi apa komennya? Ah gitu aja, lebay kamu. Itu mereka udah down banget. Karena mereka merasa apa? Kok aku berharap A, kamu kok ngeresponnya Z sih? Aku tuh kan yang aku harapkan kamu bisa memahami aku. Oke. Kalau memang kayak Mbak mungkin nggak paham, saya terus jawabnya apa Dok? Ya itu memang bukan keahlian Mbak ya, itu keahlian terapis untuk ngomong pilihan kata-kata. Kalau memang nggak bisa untuk memilih kata-kata yang baik, at least diam. Oke, aku bisa bantu apa? Aku dengerin, bantu untuk mendengarkan. Itu buat mereka longgar. Karena kadang kalau saya ngomong malah salah, nanti ngomongnya malah nggak cocok, malah membuat mereka down gitu. Karena kadang ngomongan kita itu mereka mempersepsikannya berbeda gitu. Kamu coba sholat deh, itu aja bagi mereka udah apa sih, kayak kamu kira aku udah kurang apa aku ibadahnya? Enggak, aku udah zikir, aku udah sholat, tapi aku juga masih sedown ini gitu. Tapi kita di lingkungan sekitar pekerja gitu ya Dok ya, itu pasti punya teman yang ngomongnya itu kayak belak-belakan gitu kayak gini, kamu kok sekarang gendutan sih gitu, kamu kok sekarang gini, kamu pakai baju itu tuh gak cocok kayak ibu-ibu. Jadi jatuhnya tuh kayak bully gitu Dok, saling ngebully. Itu seperti apa Dok terhadap kesehatan mental orang? Iya, emang begini ya Mbak, cuman kadang kita emang nggak bisa mengontrol omongan orang gitu ya. Kita itu nggak akan bisa untuk, ya memang itu akan membuat pada orang-orang depresi ya, pada orang-orang cemas, itu akan buat mereka down pasti gitu. Orang kita yang sehat aja kalau pada saat mood kita nggak baik gitu ya, kita perempuan kan sering ya mood swing ya, jujurly ya, waktu kita mau mens apa gitu, kadang kan mood kita kita udah irritable banget ya, senggol bacok ya, ada omongan gini dulu kita oke, sekarang kita jadi nggak oke banget nih gitu ya. Itu memang pada banyak kasus kita juga akan down diomongin kayak gitu. Tapi pada saat kita mental kita sehat gitu ya, pada saat kita lagi stabil gitu,
kamu misalnya kayak kamu gedutan ya pakai baju itu, asik dong aku kelihatan seksi misalnya, kita bisa menanggapi itu sebagai suatu humor gitu ya, emang harusnya begitu gitu, tapi kan belum tentu kita bisa kayak gitu. Dan yang paling kita harus ingat bahwa kita nggak bisa mengendalikan mulut setiap orang, kita nggak akan bisa mengendalikan perilaku orang kepada kita, sikap dan omongan orang kepada kita. Yang bisa kita lakukan adalah bagaimana cara kita menanggapi omongan orang, cara menanggapi perilaku orang, dan cara menanggapi apa-apa yang terjadi di sekitar kita. Itu yang paling penting supaya kita tetap sehat. Tetap sehat mental ya dok, Yes. ya, jiwa dan raga ini. Iya. Oke. Lanjut 9. Kalau langkah-langkah praktis nih dok, yang dapat diambil oleh pekerja untuk menjaga kesehatan mental mereka selama masa krisis atau perubahan besar di perusahaan gitu dok. Oke. Jadi misalnya ada suatu perubahan besar ya pada suatu perusahaan, misalnya kayak oke, ini akan ada ancaman PHK gitu, atau mungkin yang kemarin ya yang udah pernah kita alamin pandemi gitu ya. Oke. Pandemi itu luar biasa kan, itu banyak yang harus di PHK, kemudian yang harus WFH dan lain-lain, itu kan penyesuaian kita luar biasa ya. Yang pasti adalah nomor satu, kita harus tetap selalu harus bersyukur. Oke. Ya, bersyukur tuh langkah ya memang nggak mudah ya untuk kita melakukan itu, tapi itu harus selalu kita ini dalam hati kita ya, sudah harus selalu kita patrik dalam hati kita. Aku bersyukurlah walaupun ternyata dengan perubahan besar perusahaan ini teman-temanku banyak di PHK, aku sekarang misalnya nih aku diturunkan nih gajiku, dulu 1 juta sekarang 200.000 gitu misalnya ya. Aku masih bersyukur lah aku dapat 200.000, teman-temanku banyak yang kena PHK tuh gitu. Jadi kita mensyukuri apa yang kita dapat. Iya. Terus yang kedua, jangan bandingin kita dengan orang lain. Oke, iya benar. Oke, kemudian misalnya kita kayak coba aku dulu nggak di sini ya, aku dulu di sana, perusahaanku di sini mau kolaps nih. Coba aku dulu sama si A ikut di tempat situ nih, aku pasti masih dapat 1 juta, sekarang aku dapat 200.000. Nah itu kalau kita terus membandingkan nggak ada selesainya. Nggak akan Merasa bersyukur. kurang cukup Iya. gitu. Iya, kita nggak pernah akan puas, nggak ada puasnya. Karena ya itu tadi, bahwa pada prinsipnya manusia itu nggak akan pernah puas. Ya, merasa Apa yang akan kita dapat, kita punya 1 pengen 2, kita punya 2 pengen 3, pengen 3. kita punya 3 akan selalu terus kurang, nggak akan ada puasnya. Karena melihat orang lain ya dok, yang Melihat lebih di orang atasnya lain, gitu. rumput tetangga pasti akan Lebih selalu hijau. kelihatan lebih Apalagi hijau. sekarang kan musimnya Instagram dok, Betul, orang-orang kayak flexing, pamer flexing. harta gitu dok. Betul, padahal yang ada di sosmed belum tentu itu adalah realitinya, begitu. Dan yang pasti ya Mbak ya, untuk kita tetap sehat ya pada kondisi yang krisis kayak gitu ya, kita harus imunitas kita tetap harus baik ya. Kita harus istirahat yang cukup, pola makan yang bergizi, olahraga teratur, ya itu kita tetap harus lakuin semua itu pada kondisi apapun, apalagi pada kondisi yang kita benar-benar perubahan adaptasi yang luar biasa. Oke, Bu Dokter. Dan seberapa penting sih istirahat dan cuti bagi kesehatan mental pekerja, dan bagaimana perusahaan mendukung hal ini? Oke, itu akan sangat menjadi suatu hal yang sangat penting ya untuk suatu kata cuti gitu ya, karena itu akan mencas energi kita. Jadi energi positif kita itu akan dicas lagi. Karena ya sudah jadi basically ya, manusia itu tempatnya bosen gitu ya. Tempatnya bosen gitu. Jadi selalu mesti bosen. Begini dulu dicari, dikejar banget, giliran udah ini udah dapet bosen gitu ya. Terus ngelihat orang lain enak ya gitu ya. Ya, jadi kalau kita ada waktu ya untuk kita merefresh, untuk kita mengecharge, itu akan menyebabkan, tentu akan sangat bermanfaat buat perusahaan. Karena apa? Begitu dia masuk kerja lagi, produktivitas dia baik. Dia bisa energinya lebih lagi, karena emosi dia udah positif, energinya yang muncul positif, ide-idenya juga akan luar biasa. Dan bagaimana sih dok cara kita untuk membangun aura positif dok? Aura positif ya untuk kita ya, terutama yang diharapkan nanti akan berefek juga ke produktivitas tentunya ya. Jadi untuk aura positif yang paling penting adalah kita selalu berpikir positif dalam segala hal. Ya, tapi itu nggak mudah ya. Apalagi sekarang itu kalau saya amati ya di tempat praktek saya itu rata-rata generasi sekarang itu adalah generasi overthinking. Ya, generasi yang ada apa-apa itu mikirnya saya
nggak layak deh kayaknya. Oh, saya nggak cocok deh kayaknya. Jadi mereka tuh selalu merasa juga berpikir buruk. Ih, jangan-jangan nanti itu begini. Ih, jangan-jangan bos saya nggak suka ya sama saya. Padahal dia nggak ada sesuatu yang menurut saya itu sesuatu yang mengkhawatirkan gitu. Ih, teman saya kok gitu ya. Dia kayaknya nggak menyukai saya deh, kayak gitu. Jadi dari hal-hal yang kita selalu berpikir negatif itu juga akan membawa pengaruh buruk juga ke kita. Kita juga akan selalu negatif kayak dalam segala hal. Kita menanggapi diri kita negatif, yang endingnya kita juga tidak akan bisa produktivitas dengan sangat baik gitu, Mbak. Berarti hindari overthinking itu ya, Dok ya. Sebisa mungkin ya, karena itu nggak mudah dan itu memang harus dilatih, dan itu emang ada Cara melatihnya, Dok, untuk Oke. menghindari overthinking berlebih Gimana gitu, cara Dok. kayaknya Seperti apa? nanti Mbak bisa-bisa kayak curcol ya ini ya. Iya, jadi memang ya Mbak, suatu mengontrol pikiran negatif yang ada di diri kita itu bukan hal yang mudah. Kalau memang Dok, saya kayaknya udah nggak bisa deh untuk mengontrol pikiran negatif saya. Nah, itulah pentingnya datang ke seorang profesional. Profesional ya, Dok ya. Dan itulah kenapa saya datang ke sini. Saya suka untuk mengedukasi. Tujuannya apa? Mereka aware. Karena saya seringnya datang ke saya itu sudah pada kondisi gangguan. Oke. Makanya saya tuh sebenarnya kalau saya ditanya, Dok, kapan sih saya harus ke psikiater? Nggak ada batasan kok. Saya kayak gini tuh saya udah perlu ke psikiater. Ya udah perlu banget, karena kamu malah udah butuh obat. Saya nggak akan serta-merta mengobati semua pasien saya kalau memang nggak butuh. Kalau emang butuh, saya pasti akan tawarkan, bersedia nggak minum obat. Merasa terganggu nggak? Terganggu sekali saya, Dok, saya nggak bisa fokus. Oke, bersedia nggak minum obat? Saya pasti begitu. Jadi karena apa? Saya senang kalau memang datang untuk sharing, Dok. Untuk sharing, untuk berbagi, Mbak, tentang kondisi yang dialamin. Apa overthinking yang kamu rasakan? Oke, saya bantu. Saya akan terapi kognitif namanya. Saya akan bantu untuk mengurai satu persatu. Benang kusutnya mana? Oke. Pikiran negatifmu apa? Akan saya berikan contoh. Contoh itu adalah untuk latihan. Berikutnya, harapan saya bisa lepas. Kan nanti ke dalam keseharian nggak akan 24 jam bersama saya. Paling sebulan ketemu sekali sama saya. Itu hanya saya untuk merefresh tentang apa yang sudah kamu lakukan selama ini. Bagaimana kamu menghadapi masalah-masalahmu. Itu akan saya ajarkan. Kalau ada suatu event kayak gini, ada suatu kejadian kayak gini, apa yang harus kamu pikirkan? Seperti itu. Pola pikir mana yang harus kamu rubah? Gitu. Itulah pentingnya ke profesional. Oke. Nah, kalau dari terapis tadi itu kan ada terapi kognitif ya. Tapi kalau misalnya dari individu sendiri sebagai pekerja, itu ada nggak sih, Dok, metode atau teknik yang bisa dilakukan untuk mengelola stres di tempat kerja gitu, Dok? Iya, baik, Mbak. Hal yang paling mudah ya, yang paling simple ya untuk dilakukan sebenarnya ya. Untuk para pekerja, misalnya kita, oke, saya stres, Dok, gitu. Saya biasanya kasih trik-trik, tips-tips aja yang gampang gitu ya. Yang bisa kita lakukan adalah latihan relaksasi. Itu nanti kalaupun mendatangi seorang profesional itu juga pasti akan diajarkan untuk relaksasi. Relaksasinya yang paling gampang adalah relaksasi pernafasan dan otot ya. Jadi misalnya nih, saya cemas banget atau saat emosi buruk muncul ya, entah itu ansietas, kecemasan, kesedihan, kemarahan, kekecewaan atau apapun. Oke. Saya mau relaksasi. Kamu relaksasi, Mbak, lakukan. Caranya adalah kita pernafasan ya. Kita tarik nafas panjang. Ini salah satu trik yang biasanya di yoga juga diajarkan Di yoga ya. itu ya, Kalau Dok, ya? meditasi kayak gitu itu kan bisa diajarkan juga ya, banyak trik gitu ya. Jadi kita tarik nafas panjang 8 hitungan, tahan. Waktu kita tarik nafas itu kita sambil kontraksikan otot-otot besar kita, Mbak. Jadi kayak otot besar itu kayak kaki, tangan, terus sambil lidah ini ditaruh di palatum, taruh di apa tuh, gusi atas apa sih? Langit-langit. Langit-langit. Kayak kita lagi makan asem gitu ya. Sambil kita tarik nafas, kita kontraksikan semuanya. Tahan sebentar. Keluarkan sambil kita relaksasikan semua otot-otot kita. Lidah kita turunkan, otot-otot kita relaksasikan. Terus lakukan itu
Sampai berapa? 8-10 kali hitungan 5-10 menit, it's okay. Sampai ngerasa lebih baik gitu. Itu teknik simple yang bisa kita lakukan, teknik relaksasi saat muncul emosi-emosi negatif. Emosi-emosi negatif itu ya dok Ah, ya. Ini sangat penting sekali relaksasinya ya, dok. Iya, relaksasi itu kita bisa lakukan kapanpun, termasuk kita saat marah. Oke. Saat marah pun Mengontrol kita- emosi. Iya, saat Amarah ya, kita dok, ya. saat kita lagi marah, oke. Kita pergi dari tempat yang buat kita amarah, kita distraksi, kita alihkan, kita latihan relaksasi. Itu paling gampang. Itu adalah tips singkat paling gampang yang bisa dilakukan dimanapun. Oke, dan ada saran nggak sih dok untuk pekerja yang merasa kesulitan untuk membuka diri tentang masalah yang mereka hadapi di tempat kerja itu sendiri? Iya, yang selalu saya sampaikan ke mereka ya, para tribuners ya. Jadi Tribuners. bahwa suatu kondisi kesehatan fisik itu sangat berhubungan dengan kesehatan mental. Itu yang sering orang nggak aware. Bagi mereka, saya sakit lambung dok, datangnya ke dokter umum, ke dokter penyakit dalam. Saya sakit kepala dok, datangnya adalah ke neurolog, ke dokter saraf. Saya sesek dok, datangnya ke dokter jantung. Saya gemeter ke dokter jantung. Tapi ternyata apa? Semuanya oke, semuanya baik. Karena apa? Suatu kesehatan fisik dengan suatu kesehatan mental itu sangat berhubungan. Pada kondisi mental yang sehat itu akan menciptakan suatu kondisi fisik yang sehat, yang harapannya nanti pasti produktivitas akan tetap terjaga dengan baik. Jadi kalaupun ada suatu hal yang dirasa tidak nyaman, speak up. Karena kalau kita pendem itu namanya adalah kita merepresi. Jadi kita menahan itu semua nih di alam bawah sadar kita. Hal-hal sampah kan ya, ini toksik ya, ini racun ya. Racunnya itu kita minum terus nih, dan kita simpen di alam bawah sadar kita. Lama-lama kita akan exhausted, kita kecapean luar biasa. Mental leakage, jadi mental kita akhirnya akan down, akan drop. Dan akhirnya kita jatuh ke kondisi sakit mental. Oke, kadang orang nggak menyadari. Saya loh dok, nggak ada yang saya pikir. Saya di tempat kerja saya juga baik-baik saja. Oke, karena apa? Karena toksinnya dia minum sedikit, tapi dia nggak ngerasain itu dan dia represi dan dia taruh aja di alam bawah sadar dia. Lama-lama yang penampungannya nggak cukup nih, akhirnya munculnya adalah dalam kondisi keluhan fisik. Gitu. Jadi sebelum sampai di situ, tolong speak up dan jangan malu, jangan ragu buat mendatangi profesional, psikolog atau psikiater gitu ya. Bukan berarti, dan di tempat saya itu ya yang ODGJ itu gak banyak. Yang namanya orang dengan gangguan jiwa berat itu gak banyak. Kebanyakan adalah orang-orang dengan ansietas, dengan kecemasan, kesulitan tidur, overthinking, mood swing, yang ngerasa sendiri, ngerasa kayak teman-temannya gak menyukai dia, kayak ngerasa keluarganya musuhin dia, kayak ngerasa atau gangguan tidur atau panik atau takut, seringnya kayak gitu. Jadi nggak usah takut. Atau orang-orang tua seringnya apa, sakit kepala nggak sembuh-sembuh, sakit perut nggak sembuh-sembuh, kayak nggak punya tenaga, rewel, sakit ini sakit itu, diobatkan sana sini nggak sembuh. Ternyata endingnya apa? Perlunya adalah ke psikiater. Psikiater itu adalah solusi terbaik ya dok ya. Iya, Kalau dan- diminumin obat gak mempan berarti harus ke psikiater. Iya, karena semua itu berhubungan dengan kondisi mentalnya. Yang perlu diterapi adalah Mentalnya. Oke, kalau misalkan gangguan kesehatan mental nih untuk anak usia berapa dok kira-kira? Oke, bagus pertanyaannya Mbak. Jadi psikiater tuh luas sekali gitu. Itulah kenapa saya ambil SPKJ gitu ya, karena luas sekali sebenarnya yang kita tanganin. Mulai anak-anak ya, ada anak-anak dengan gangguan tumbuh kembang, gangguan berbahasa, jadi yang kesulitan untuk bicara, anak-anak hiperaktif, ke anak-anak ADHD ya, anak-anak autis banyak.
anak-anak retardasi mental, anak-anak gangguan belajar, anak-anak gangguan tingkah laku. Ada kan anak-anak yang nakal banget, dikasih tahu nggak iso, dikandani nggak mempan, dikasih tahu nggak Dicubit dimarahin juga. Iya, dicubit wis diapa-apa kan nggak bisa gitu. Itu untuk anak-anak. Iya. Remaja juga bisa, banyak banget. Ya, itu tadi yang saya cerita. Remaja-remaja ansietas, remaja-remaja overthinking itu banyak. Dewasa banyak. ODGJ banyak, lansia, Lansia geriatri juga banyak ya. banyak yang seperti saya bilang. Apa contohnya lansia depresi. Lansia depresi nggak sedih mereka. Depresinya lansia nggak sedih. Depresinya lansia apa? Sakit-sakitan. Sakit-sakitan. Iya, nggak sembuh. Sakit kepala, ke dokter sana sini nggak sembuh. Sakit perut, linu, kaki sakit, badan lemes, sesek, semua sakit. Oke. Mata sakit, telinga sakit, semua sakit. Leher sakit, pundak sakit gitu. Endingnya apa? Lansianya depresi. Karena seringnya apa? Emptiness syndrome. Lansia itu apa? Anak-anak udah gede, Kesepian gitu. kesepian, ditinggal semua, merasa nggak diperhatiin, merasa sendiri. Luar biasa psikiatri itu, yang dikelola itu dari bayi sampai tua. Oke. Berarti semua usia ada ya, Dok ya, kesehatan Semua mental usia. bagi berbagai macam usia ya, Iya. Dok ya. Nah, kalau gimana sih Dok cara menciptakan lingkungan kerja yang aman dan nyaman? Itu mungkin dari Dokter Tuti ada tips buat Tribuners yang lagi ada di rumah gitu, Dok. Oke, Tribuners ya. Untuk menciptakan lingkungan kerja yang nyaman ya, itu tentunya kita nggak bisa sendiri ya Iya. untuk menciptakan suatu lingkungan yang nyaman gitu. Seharusnya ya ini adalah peran perusahaan tentunya di sini adalah menjadi suatu hal yang sangat penting ya. Jadi perusahaan itu seharusnya juga harus memahami tentang masing-masing orang gitu ya, masing-masing personality. Itulah kenapa tadi disampaikan Mbak bahwa penting, perlu nggak sih Dok kalau ada psikolog di tempat itu? Ya iya perlu, karena apa? Fit and proper test itu juga penting gitu lah. Jadi the right man on the right way gitu ya. Seseorang ditempatkan pada posisi yang tepat itu. Kemudian ya itu emang job dia. Ada orang ya Mbak, contoh nih, ada orang yang menyukai, oke, saya lebih suka di depan komputer, oke, dia ditempatin di situ. Jadi kan dia enjoy nih. Kemudian teman-temannya juga di tempat itu tentu sama-sama orang-orang dengan tipikal yang sama, contoh gitu ya misalnya. Kemudian saya ternyata lebih suka di lapangan, saya lebih suka yang outdoor gitu. Oke, ini orang tipe-tipe yang dia lebih produktif untuk aktivitas psikomotor gitu. Oke, kita tempatkan dia di sana. Nah, dan dia bersama dengan orang-orang psikomotor nih, dengan orang-orang yang lebih oke untuk di daerah outdoor gitu. Dia akan lebih satu visi gitu. Itu peran seorang manajerial tentu di situ sangat penting. Tapi kalau buat kita pribadi ya, kalau ternyata kita kok kemudian kok lingkunganku nggak kondusif ya, kok nggak dapet sesuai yang aku mau, teman-temanku kok nggak sevisi sama aku, Sefrekuensi gitu ya, Dok ya. kok nggak sefrekuensi sama aku, ya itu tadi, bisa nggak kita ngomong baik-baik? Kalau kita nggak bisa ngomong baik-baik, ya udah kita batasi, kita minimalisir untuk mental kita dong. Harapannya sih kita bisa berdamai dengan kondisi ini, itu tapi harapannya. Tapi kalau nggak bisa ya itu tadi, banyak hal yang bisa kita lakukan, antara kita bisa ngomong langsung, kita menghindar, harapannya kita bisa berdamai. Ya, baik, terima kasih Dokter Tuti atas waktu dan kesempatannya telah hadir di studio Tribun Jatim Network ini, berbicara tentang kesehatan mental, menjaga kesehatan mental bagi pekerja itu sendiri ya, Dok ya. Oke, Tribuners, sampai di sini dulu perjumpaan saya kali ini. Saya Septiana Cahyani dan rekan saya Angelina Nanda. serta Dokter Tuti Nurkasiani. pamit undur diri dan sampai jumpa kembali lagi dalam podcast Malang Live episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.